lagi dengan saya, Gusti Ayu Putu Sri Mahadewi. Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di materi yang baru, unsur pembangun cerpen. Nah, baik anak-anak, seperti yang kita ketahui di mapel Bahasa Indonesia kelas 9, kita akan mempelajari materi cerpen. Nah, kalian perlu tahu apa itu cerpen. Cerpen adalah suatu karangan praksa fiksi yang berbentuk naratif yang lebih pendek daripada novel, dan biasanya cerpen menceritakan sedikit tokoh dan sedikit peristiwa. Adapun unsur-unsur pembangun cerpen tersebut, yang pertama ada yang dimaksud dengan unsur intrinsik, dan yang kedua ada yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik cerita pendek tersebut atau juga lebih dikenal dengan unsur dalam yang hanya bisa kita temukan dari dalam cerpen tersebut. Di antaranya yang pertama ada tema, kemudian tokoh dan penokohan, alur, latar, amanat, dan sudut pandang. Kemudian unsur-unsur ekstrinsik cerpen atau yang lebih kita kenal dengan unsur luar yang bisa kita dapatkan dari luar cerpen tersebut, diantaranya ada latar belakang hidup pengarang dan juga keadaan sosial politik masyarakat di sekitar pengarang. Nah, baik anak-anak, kita akan memulai materi kita dari unsur intrinsik pembangun cerpen. Yang pertama, ada yang disebut dengan tema. Nah, tema tersebut merupakan ide dasar sebuah cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen. Di dalam cerpen, biasanya tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Tema memiliki sifat umum, oleh karena itu tema banyak diambil dari lingkungan sekitar, kisah pribadi seseorang, sejarah, dan lain-lain. Kita lanjut, yang kedua, tokoh dan penokohan. Nah, anak-anak tentu tahu apa itu tokoh dan juga penokohan. Tokoh merupakan orang yang berperan di dalam cerita. Nah, sedangkan penokohannya itu adalah teknik atau cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Penokohan tokoh dalam cerita biasanya terbagi menjadi 3 karakter, yakni protagonis atau karakter baik, antagonis yang buruk atau kurang baik, dan tritagonis tokoh netral. Kita lanjut ya anak-anak, selanjutnya adalah alur. Alur adalah jalan pola pengembangan atau rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam sebuah cerita. Adanya alur menjadikan cerita akan menjadi kesatuan yang utuh. Pola pengembangan cerita suatu cerpen haruslah menarik, sehingga pembaca dapat terdorong untuk membaca cerita sampai akhir. Alur dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada yang disebut dengan alur maju, di mana di dalam alur ini mengisahkan dari pengenalan tokoh sampai dengan resolusi atau lebih dikenal dengan dari sebab ke akibat. Kemudian alur mundur itu adalah biasanya alur tersebut boleh diambil dari konflik, kemudian maju ke pengenalan dan selanjutnya, atau biasa disebut dengan alur yang dimulai dari akibat kemudian baru ke sebab. Selanjutnya ada yang disebut dengan latar. Nah, latar atau setting dalam cerpen meliputi tempat, waktu, dan peristiwa. Latar tersebut juga sering diartikan adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Latar digunakan untuk memperkuat keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Latar dalam suatu cerita biasanya bersifat faktual maupun imajinatif. Latar seperti yang sudah saya sebutkan tadi yaitu ada 3. Yang pertama adalah latar tempat, itu dicontohkan dengan misalnya di sekolah, di rumah, atau di tempat lain. Kemudian ada yang disebut dengan latar waktu.
Itu seperti misalnya pagi, siang, malam, atau mungkin ditunjukkan oleh pukul 1, pukul 2, kemudian yang terakhir latar suasana, itu contohnya misalnya suasana sedih, gembira, terik, hujan, dan lain-lainnya. Kita lanjut, ada yang disebut dengan amanat. Nah, anak-anak, amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Umumnya, amanat dalam cerpen bersifat tersirat. Misalnya, tema cerita tentang perjuangan pahlawan akan berisi amanat tentang menumbuhkan sifat pantang menyerah dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Lanjut kita ke unsur intrinsik yang terakhir, yaitu sudut pandang. Nah, anak-anak, sudut pandang adalah ciri khas atau strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan suatu cerita. Sudut pandang terdiri dari orang pertama, kedua, dan ketiga. Tidak menutup kemungkinan juga pengarang menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Nah, itu tadi unsur-unsur pembangun suatu cerpen dari dalam atau disebut dengan unsur intrinsik. Lanjut kita masuk ke unsur ekstrinsik suatu cerpen atau disebut dengan unsur pembangun cerpen tersebut dari luar. Yang pertama ada yang disebut dengan latar belakang pengarang. Nah, anak-anak, latar belakang pengarang yang dimiliki si pengarang dapat mempengaruhi cerita pendek atau cerita pendek yang dihasilkan. Misalnya, kondisi psikologi penulis saat menulis, pandangan politiknya, dan juga yang lainnya. Kemudian, keadaan sosial politik masyarakat. Nah, pada umumnya, isi cerita pendek berpusat pada keadaan tempat tinggal dan dapat berpengaruh dalam karyanya. Misalnya, kondisi perekonomian, sosial politik, dan lain-lain dari si pengarang tersebut. Nah, anak-anak, itu tadi sudah saya jelaskan mengenai unsur pembangun cerpen, baik unsur intrinsik ataupun unsur ekstrinsik yang dapat kalian pelajari dan juga dapat kalian simak. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian. Sekian dari Ibu, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.